Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat Nabi yang tinggal di Mekah. Beliau termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awalun atau generasi pertama yang dijamin masuk surga. Ammar lahir dari seorang ayah bernama Yasir bin Amir, dan seorang ibu bernama Sumayyah binti Hayat. Pada zaman itu, kaum muslimin di Makkah dianggap rendah martabatnya dan mudah diperlakukan tidak adil oleh kaum Quraisy. Keluarga Ammar yang termasuk dalam golongan tersebut menjadi sasaran mudah bagi kekerasan kaum Quraisy. Mereka menyiksa Ammar beserta orang tuanya dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Setiap hari, keluarga Ammar dibawa ke padang pasir yang panas dan disiksa dengan cara-cara yang tidak manusiawi, seperti dipukuli, ditenggelamkan ke dalam air, dan disulut api panas. Namun, sakit yang diderita tidak bisa merubah iman yang dimiliki oleh keluarga Ammar. Mereka tetap teguh dan keras, yang membuat kaum Quraisy semakin marah. Nabi Muhammad SAW sering mengunjungi tempat-tempat penyiksaan tersebut untuk melihat keadaan kaum muslimin. Saat itu, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki apapun untuk mempertahankan diri, tetapi ia memperhatikan keluarga Ammar dan memberi pesan bahwa mereka adalah penghuni surga yang teguh. Kegigihan Ammar dan keluarganya membuat kaum Quraisy semakin kesal. Suatu hari, Abu Jahal datang dan ikut menyiksa mereka. Akhirnya, ibu Ammar meninggal karena tusukan tombak, dan ayahnya juga menyusul. Hanya Ammar yang tersisa. Ammar kemudian dibakar hidup-hidup oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW memegang kepala dan tangan Ammar sambil bersabda, "Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim." Seketika itu Ammar tidak lagi merasakan panasnya api yang menerpa tubuhnya. Gagalnya upaya tersebut tidak membuat kaum Quraisy menyerah. Mereka tetap menyiksa Ammar. Setelah hukuman bakar tersebut, mereka menyiksa Ammar hingga setengah sadar. Saat itu kaum Quraisy berkata kepadanya, "Pujalah olehmu Tuhan-Tuhan kami." Ammar pun secara tidak sadar mengikuti perintah mereka dan mengucapkan pujian kepada berhala. Setelah sadar, Ammar menyesal dan sangat kecewa terhadap dirinya sendiri. Beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis keras. Setelah bebas dari penyiksaan, Ammar segera melapor dan menceritakan semua yang dialaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Jiwanya kemudian baru merasa tenang setelah Nabi membacakan Al-Quran Surat An-Nahl ayat 106 kepada Ammar. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Kegigihan Ammar dan keluarganya tidak pernah padam, meskipun mereka harus mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Ammar bahkan tercatat sebagai salah satu sahabat yang paling banyak mengalami penyiksaan dan penderitaan. Namun, imannya tidak pernah goyah, dan akhirnya ia dianggap sebagai seorang tokoh penghuni surga pertama.